Assalamualaikum teman-teman. Yuk, kita mulai petualangan seru mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazirah Arab merupakan bumi Islam, rumah pertama manusia, dan tempat berlindung. Allah mengkhususkan dan mengutamakannya dengan keistimewaan dan kesempurnaan. Dan kekhususannya itu hanya dimiliki wilayah ini dari seluruh wilayah yang ada di dunia dengan segala bentuk kesempurnaannya. Jazirah Arab merupakan daerah pertama yang dihuni dan ditempati karena beberapa sebab tanpa batas ini. Keberadaan Baitullah, sebagaimana firman Allah, sebenarnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang di Bakkah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Sejak bumi dan isinya diciptakan, Jazirah Arab merupakan rumah Islam pertama dan tempat penyuciannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan menjadikan tanah haram Mekah, Al-Mukarramah, pada hari penciptaan langit dan bumi. Tatkala Adam diturunkan dari surga ke bumi, Allah berfirman kepadanya, "Hai Adam, pergi dan bangunlah satu bangunan untukku. Setelah itu, bertawaf dan berzikirlah mengingatku di sana, seperti yang dilakukan para malaikat yang kau lihat di sekitar arasiku." Kemudian, Adam menjelajahi bumi dan gambaran pada gurun Sahara. Setiap bumi yang diinjaknya pasti menjadi makmur. Hingga akhirnya dia sampai ke tempat Baitullah. Di tempat itu, Jibril mengepakkan sayapnya ke bumi, lalu menimbulkan pondasi permanen di tapisan bumi ketujuh yang paling bawah. Terlihatlah pondasi yang sangat dalam dan kokoh. Setelah itu, para malaikat menyerahkan batu kepada Adam. Beratnya batu tersebut takkan mampu ditopang oleh 30 lelaki. Kemudian Adam membangun Baitullah dari bebatuan 5 gunung, seperti yang telah kami sebutkan. Sesungguhnya Allah menurunkan kepada Adam satu kemah dari surga. Kemah itu lalu diletakkan di tempat Ka'bah untuk dijadikan sebagai tempat tinggal Adam dan tempat tawaf dengan sekitarnya. Kemah tersebut masih ada hingga Allah mewafatkan Adam dan kemudian mengangkatnya kembali. Lalu, Allah mengangkat rumah itu ke langit, dan rumah itulah yang kemudian disebut Baitul Makmur. Allah menurunkan rumah bersamanya seukuran Baitul Makmur, baik panjang, luas, dan tingginya. Demikianlah, Nabi Adam membangun Ka'bah, yang kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Allah mengirim awan berkepala. Kepala awan itu berkata kepada Ibrahim. Awan berkata, "Wahai Ibrahim, Allah menyuruhmu untuk menggali seukuran awan ini." Ibrahim pun melihat ke arah awan itu dan membuat garis ukuran awan tersebut. Lalu, kepala awan itu berkata, "Engkau telah melakukannya." Ketika Ibrahim menggali tanah yang telah ditandai, terlihatlah pondasi permanen yang berada di bumi itu. Al-Maqdasi berkata, "Kami memulai dengan Jazirah Arab, karena di sana terdapat Baitullah, kota Rasulullah. Dari sanalah Islam tersebar." Keberadaan Khulafaur Rasyidin, Ansyar, dan Muhajirin. Selain itu, di sana berkibar bendera kaum muslimin, kokohnya urusan agama. Juga terdapat tempat ibadah haji, miqat, dan tempat penyembelihan. Inilah tanah tempat Nabi Ibrahim menyeru kepada semua makhluk. Tidakkah Anda tahu bahwa terdapat banyak wilayah bersejarah di sana, diantaranya Hijaz, Yaman, negeri Saba, Madain Salih, pemukiman kaum Ad, Samud, mata air Musa, dan lainnya. Jika ada seseorang yang bertanya tentang Yaman dan Hijaz, mengapa Yaman dijadikan dua bagian, timur dan barat? Di sana terdapat wilayah Sana yang melebihi wilayah-wilayah lain. Terdapat Aden, kota tujuan para wisatawan.
Sementara Khurasan, Abu Zaid al-Balkhi membagi Khurasan menjadi dua bagian. Kami membagi Jazirah Arab menjadi beberapa wilayah. 4 wilayah yang diagungkan wilayah yang paling utama adalah Hijaz, Yaman, Oman, dan Hajar. Sementara itu, wilayah Yaman terbagi menjadi 2 wilayah yang menghadap ke arah Laut Merah, yaitu lembah yang disebut dengan Tihamah. Meskipun kebanyakan kota di jazirah ini tergolong kecil, tetapi jumlahnya mencapai 200 kota. Jazirah Arab adalah wilayah Islam. Hanya Allah yang disembah di wilayah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku akan mengusir Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab hingga tidak ada seorang pun yang tertinggal di sana, kecuali umat Muslim saja." Ibadah penduduknya diperlihatkan dengan keberadaan 2 kota suci, Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Selain itu, panji putih milik Rasulullah juga bertuliskan kalimat La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jika bendera setengah tiang dikibarkan untuk menghormati kematian, maka panji Rasulullah adalah satu-satunya panji yang dikibarkan penuh. Dr. Husain Kamaluddin membuat peta dunia baru untuk mengidentifikasi arah kiblat yang ada di Mekah. Dia meletakkan satu ujung jangka tepat di kota Mekah, kemudian menggerakkan ujung lainnya melintasi semua benua. Hasilnya, dia bisa memastikan bahwa hasil pembagian permukaan bumi di sekeliling Mekah teralokasi secara seimbang. Dengan demikian, Mekah dideteksi berada di pusat bumi. Ternyata, dia juga mendeteksi bahwa Mekah adalah pusat bumi pada peta dunia kuno sebelum penemuan Amerika. Penelitian ini dibantu dengan penghitung otomatis untuk mengidentifikasi jarak dan keganjilan yang ada. Dengan demikian, atas ketentuan Allah, Mekah adalah jantung bumi. Hal ini merupakan sebagian ilmu yang ditemukan ulama, bahwasannya Mekah adalah pusat radiasi magnetik. Mereka akan merasakan tarikan alami dari semua tempat yang berada di sana. Magnet rasa yang demikian sudah tercipta sejak penciptaan bumi ini. Seorang ilmuwan Amerika meneliti topografi titik temu radiasi tersebut. Ternyata berada di Mekah. Surat Asy-Syura ayat ke-7, agar Anda memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya. Syauqi Abu Khalil mengatakan bahwa orang mukmin akan terkagum ketika membaca ayat dalam surah Al-Hajj pada kata amik yang jauh. Sebab, jika bumi datar, kata yang digunakan ialah ba'in. Akan tetapi, bumi ini bulat, maka digunakanlah redaksi amik. Surat Al-Hajj ayat ke-27, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. 1 hari dalam setahun di Mekah Al-Mukarramah, tidak ada sesuatu pun yang berbayang di tengah hari. Wilayah Mekah Al-Mukarramah berada di bagian barat Kerajaan Arab Saudi. Luas wilayahnya mencapai 150.000 km persegi. Provinsi Mekah terdiri dari 11 wilayah, dan wilayah terpenting adalah Jeddah dan Taif. Selain itu, Mekah merupakan pusat pemerintahan yang memiliki 95 pusat administratif. Jumlah penduduk Mekah mencapai 5,6 juta jiwa. Mekah merupakan jantung dunia Islam dan sorotan hati kaum muslimin. Sebab, ia adalah tempat turunnya wahyu dan titik awal penyebaran risalah Islam yang abadi. Di sanalah Masjidil Haram berada, masjid yang berdampingan dengan Ka'bah Al-Musyarrafah, kiblat umat muslim di seluruh penjuru dunia. Di Jazirah Arab inilah lahir pemimpin para utusan, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di kota Mekah Al-Mukarramah. Kelahiran beliau menjadi titik tolak sejarah seluruh umat manusia. Perbedaan wilayah ini juga karena keagungan risalah kenabian yang telah dikhususkan Allah menjadi penutup para rasulnya. Beliau adalah Rasul yang diutus kepada seluruh manusia untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 33, Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar
untuk memenangkannya atas segala agama. Walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Alhamdulillah, sampai jumpa di cerita selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum.